Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Rizky Syahrial. Dan kita tahu nih ada 481 kepala daerah yang akan dilantik di Monumen Nasional. Nah Sobat Kompas.com, dari 481 ini kita ada di salah satu rumah kepala daerah yang berada di kawasan Jakarta Pusat, yaitu Ibu Sherly Yohanda. Pasti Sobat Kompas.com tahu dong kalau Ibu Sherly itu siapa. Bu Sherly itu adalah Gubernur Maluku Utara yang juga ready untuk dilantik saat ini. Nah, buat Kompas.com, kita akan coba nengok ke rumahnya dan kita lihat bagaimana persiapan Bu Sherly untuk menghadapi pelantikan hari ini. Ayo kita naik ke atas. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Rizky Syahrial. Dan saat ini momen yang lagi ramai kita alami saat ini adalah pelantikan calon kepala daerah nih, Kompas.com. Dan saya saat ini sedang berada di salah satu calon kepala daerah, yaitu Maluku Utara, Ibu Sherly Yohanda. Dan ini kita lihat langsung Sobat Kompas.com, Ibu Sherly-nya lagi make up dan kita akan sambil tanya-tanya kali ya. Halo, selamat pagi Bu Sherly. Baik Bu, kabarnya hari ini? Waduh, nih sahabat Kompas.com, ini Bu Sherly perkenalkan lagi make up ya Bu ya. Ini mungkin 2 jam ya, sebelum 2 jam sebelum pelantikan sahabat Kompas.com. Dan Ibu Sherly, kalau boleh tahu nih dari segi persiapannya nih menjelang pelantikan Gubernur Utara, bisa deskripsikan sedikit nggak sih Bu kepada sahabat Kompas.com apa yang Ibu siapkan gitu? Siapannya tadi malam istirahat yang cukup, tidurnya pagi, tidurnya awal ya, jam 10 saya udah tidur. Mulai start makeupnya tadi jam 5 pagi, masih ngantuk banget. And ini kita rencana jam 7 udah jalan karena jam 8 seluruh kepala daerah diharapkan sudah siap dan jalan dari Monas menuju ke Istana. Acara pelantikan sendiri baru akan mulai di jam 10 pagi. Oke, berarti nanti jalan dari Monas ke arah Istana itu Bu ya? Kan ada kurang lebih hampir 500 kepala daerah. Kemarin waktu gladi bersih itu perhitungan sekitar 20 menitan hanya untuk berpindah dari Monas masuk ke Istana. Kemudian di dalam Istana pun kan kita sudah ada posisi masing-masing, dibutuhkan waktu untuk semuanya berada di tempat masing-masing dalam keadaan lurus rapi. Kemarin pas Bu Sherly kan ikut gladi resik ya, itu 2 hari, gladi kotor sama gladi bersih tuh ya kemarin ya. Mungkin ada pengalaman nggak sih Bu waktu kemarin ikut gladi kotor maupun gladi bersih gitu? Pengalamannya udah lama banget nggak ikut baris berbaris. Oh iya, itu capek banget Bu ya? Nggak capek sih, cuman kayak refresh aja posisi yang benar, gimana berhenti serentaknya, hal kecil tapi karena memang sudah lama aja nggak pernah lakuin lagi kan. Ketemu teman baru nggak sih Bu di? Menyenangkan banget sih bisa bersilaturahmi dengan seluruh kepala daerah, 500 kepala daerah se-Indonesia, terutama sesama gubernur. Ada yang udah periode kedua, senior saya, jadi banyak yang saya tanya-tanya, belajar dari mereka, bertukar pengalaman, banyak hal-hal baru yang saya dapat, banyak teman baru, dan harapannya kita saling mengenal akrab ke depan jika kita mau bersinergi dan berkolaborasi akan lebih mudah. Karena tentunya setiap daerah memiliki competitive advantage masing-masing, terutama daerah-daerah yang sudah jauh lebih berkembang dibandingkan daerah kami. Jadi banyaklah yang kami bisa belajar dari para senior. Iya Ibu. Nah Ibu, mungkin intermezzo sedikit Bu terkait Maluku Utara. Menurut Ibu nih, dalam hati Ibu Maluku Utara itu apa? Maluku Utara itu negeri yang sangat kaya sumber daya alamnya, hanya saja
kesejahteraan masyarakatnya, khususnya Hmm. akses pendidikan dan kesehatannya diharapkan sejalan dengan kekayaan alamnya, sehingga masyarakatnya bukan hanya memiliki potensi alam yang kaya, tapi masyarakatnya bisa benar-benar hidup sejahtera, bermartabat, dan Nah, mungkin Bu, gebrakan apa pertama after pelantikan yang Ibu kasih atau Ibu berikan kepada Maluku Utara, Bu? langkah awal adalah saya akan mapping sumber daya manusianya Mhm. dengan melakukan uji kompetensi, kemudian memilih sumber daya manusia yang terbaik untuk membantu saya memimpin membangun Maluku Utara dari sisi birokrasinya, dan yang kedua adalah memapping APBD-nya karena Maluku Utara adalah salah satu fiskal lemah. PAD-nya cuma 23% dan APBD-nya hanya 3,3 triliun untuk 2025 ini. Itu belum dikurangi dengan efisiensi. Iya, paling kecil Bu ya di antara yang akan ini. dipotong 50% lagi dan hal-hal lainnya, sehingga menjadi suatu tantangan bagaimana saya bisa tetap mendeliver semua janji-janji politik dan tetap bisa mendeliver pelayanan publik dari Provinsi Maluku Utara dengan baik, walaupun ada tantangan efisiensi yang cukup banyak, tapi apapun itu kami gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan kami akan inline mendukung program Presiden Prabowo, terutama Asta Cita beliau, dan berpikir out of the box bagaimana memanage dan mencari solusi dari efisiensi yang ada ini. Oke. Ibu, mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf. Kita tahu kita kehilangan sosok Pak Beni gitu ya Bu. Dan kalau boleh tahu nih dari sobattempat.com, apa yang mendorong Ibu untuk menggantikan Pak Beni maju menjadi calon dan seakan-akan kayak oke, saya siap maju gitu. Saya melihat langsung secara dekat bagaimana almarhum Pak Beni Laos memimpin Morotai, Kabupaten Morotai, salah satu APBD terkecil di Indonesia, tapi beliau mampu menggratiskan seluruh kebutuhan dasarnya, mulai dari orang lahir ada tunjangan, ada insentif, meninggal ada insentif, pendidikan, kesehatan semuanya gratis, dan saya pribadi melihat infrastrukturnya dibangun dengan cukup baik sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Morotai. Dan konsep awalnya sebenarnya mau menunjukkan bahwa APBD bisa kecil, tetapi kemudian kebutuhan dasar masyarakatnya masih tetap bisa dipenuhi, dan konsep besarnya adalah beliau ingin mengimplementasinya di 9 kabupaten kota lainnya tadinya, sehingga daerah Maluku Utara yang katanya Maluku Kiaraha karena para raja-raja ini yang begitu kaya sumber alamnya, manusianya, almarhum Pak Beni Laos mengharapkan mereka pun hidup sejahtera dengan kualitas hidup yang baik. Untuk itu saya pengen melanjutkan dan mewujudkannya untuk masyarakat Maluku Utara. Mungkin ada kata-kata nggak dari Pak Beni Bu yang selalu Ibu pegang teguh menjadi sekarang untuk menjadi gubernur? Beliau selalu bilang bahwa keikhlasan dalam hidup yang menentukan kebahagiaan dan masa depan. Jadi apa yang terjadi kepada almarhum dan saya yang ditinggal suatu hal yang sangat berat, tapi kemudian takdir milik Tuhan dan saya ikhlas menerima takdir ini. Dengan begitu saya bisa melanjutkan menghadapi masa depan dengan lebih baik. Lebih baik. Berarti ikhlas Bu ya, bekerja ikhlas. ikhlas. Dalam hidup yang menentukan masa depan kita. Siap. Ibu mungkin terakhir Bu. Ini kan hari pertama, hari ini pelantikan Bu ya. Iya. Di hari pertama ini Ibu mau healing dulu kah? Atau langsung jos kerja Bu? Karena besok kita harus semua ke Magelang. Oh iya, retret ya. Sehingga setelah pelantikan saya pengen berkumpul dengan saudara, anak-anak, teman. Setelah itu besok ke Magelang untuk ikut retret Akmil. Kita baru akan balik setelah tanggal 28 Februari. Tetapi ada Pak Wakil, saya dengan Pak Wakil sudah membagi tugas. Beliau akan kembali ke Maluku Utara untuk
memimpin pemerintahan di sana selama masa transisi ketika semua kepala daerah harus ke Magelang mengikuti retret di Akmil. Jadi jobnya ibu yang retret, bapak Iya. yang Pak di Wakil. sana Tapi ya. Pak Wakil pun harus ikut ke Magelang tanggal 27 Februari 27 Februari. untuk Oke. mengikuti penutupan bersama-sama dengan Presiden Prabowo tanggal 28. Oke, kalau gitu Ibu Sherly terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini nanti kita akan saksikan bersama sahabatkompas.com sebelum Bu Sherly langsung menuju ke Monas ya Bu ya. Berarti naik Ya. mobil Ibu ya? Ya, kita naik mobil ke Monas, nanti dari Monas kita baris-berbaris menuju ke istana. Istana. Oke, siap sahabatkompas.com. Nanti kita akan lihat Ibu Sherly langsung naik mobil dan langsung sampai. Oke, sahabatkompas.com. Kita menuju ke Monas bareng Ibu Sherly. Iya. Ini kita OTW nih Bu ya, naik mobil bareng-bareng sama anak Bu Sherly juga ya. Iya, hai Koko. Iya, sahabatkompas.com. Nanti kita tanya-tanya nih apa gagasannya Bu Sherly tentang memimpin perempuan Maluku pertama Ibu ya. Pertama di sahabatkompas.com. Ibu, kita tahu nih, Ibu kan sambil ngurus keluarga. Mungkin ada cara nggak sih Bu atau tips dari Ibu nih sambil ngurus keluarga juga sambil ngurus masyarakat Maluku Utara? Time management, kembali lagi bahwa tugas gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam implementasinya. Akan banyak juga saya harus datang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan program dan anggaran ke Maluku Utara. Dan kebetulan anak-anak saya tinggalnya di Jakarta, sehingga saya bisa sambil berkoordinasi dengan pemerintah pusat, saya pun bisa punya waktu dengan anak-anak. Rasionya mungkin sekitar 60% di Maluku Utara dan 40% di Jakarta. Jadi sering mobile Ya, kan gitu sering ya Bu. bolak-balik. Pasti sering bolak-balik Bu. Ya. Nah, mungkin tips dari Ibu juga nih untuk Ibu kan sebagai pemimpin perempuan. Ya. Mungkin ada tips nggak Bu buat pemimpin perempuan lainnya, atau mungkin ada yang Ibu gongkan gitu dalam diri Ibu gitu? Saya selalu merasa bahwa contoh terbaik adalah dengan perbuatan. Saya mudah-mudahan 5 tahun ini saya berhasil mewujudkan semua janji politik saya. Ketika 5 tahun saya berhasil, maka mudah-mudahan itu bisa menginspirasi begitu banyak perempuan Indonesia di luar sana yang mungkin ada keinginan untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia, bahwa mereka juga bisa, karena saya tidak punya background politik, saya tidak punya karir politik, saya bukan dari keluarga politik, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang diberikan amanah dan kepercayaan dari Tuhan dan rakyat untuk hari ini akan dilantik menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Jika saya berhasil 5 tahun ke depan, ini akan menjadi contoh dan mungkin bisa menginspirasi perempuan lainnya di Maluku Utara atau di Indonesia, bahwa siapapun bisa berpartisipasi untuk membangun negara ini selama dia ada keinginan positif, mau belajar, berusaha, mudah-mudahan bisa. Tapi untuk itu saya harus buktikan bahwa saya berhasil, karena keinginan saja tidak cukup, banyak PR yang harus saya Benahi gitu ya? benahi, pelajari, karena ini hal yang baru, bertemu dengan semua senior, semua yang bisa saya minta nasihati akan saya temui, semua yang saya bisa minta konsultasi akan saya temui. Semoga Tuhan mengirim orang-orang baik membantu saya sehingga saya berhasil mewujudkan semua janji politik saya. Ya mungkin saya nggak tahu bisa semua atau enggak, tapi sebanyak mungkin bisa saya wujudkan 5 tahun ke depan. Siap kalau gitu. Ibu terima kasih banyak ya atas waktunya. Nah itu tadi sahabatkompas.com, Ibu Sherly Yowanda yang akan siap nih Bu ya untuk dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara.